Diserang Nikita Mirzani, Najwa Shihab tidak penting. Dilitin sama selebriti gimana? Saya jadi wartawan tuh udah 22 tahun teman-teman, dan memang saya kerap kali tuh mengangkat isu publik dan isu publik di mana-mana itu pasti ada pro dan kontra. Jadi menurut saya sepanjang perdebatannya di soal isu-isu kepublikan yang pro dan kontra, saya sudah terbiasa menghadapi itu selama 22 tahun dengan mengangkat topik yang sangat beragam gitu ya. Kemarin kan lagi ramai juga nih Mbak Nana, jadi diomongin sama selebritis kita yang suaranya lumayan keras. Gimana tanggapannya Mbak Nana nih? Ya, menurut saya mari kita fokus pada isu utamanya. Saya tidak ingin isu publik dikerdilkan dengan membahas sesuatu yang akhirnya menjadi drama personal. Sudah terlalu banyak drama di negeri ini, jadi mari kita fokus pada apa yang utama, isu-isu kepublikan, dan mari kita lihat pro kontranya dari kacamata publik. Karena sekali lagi, pekerjaan kita nih teman-teman wartawan menyuarakan apa yang penting bagi publik, jadi mari kita fokus pada apa yang penting dan tidak kemudian tergeser pada hal-hal yang tidak penting. Negeri ini sudah terlalu banyak hal-hal yang harus kita sama-sama bicarakan gitu. Semangat ya Mbak Nana, semoga nanti di presiden berikutnya Mbak Nana bisa kepilih jadi menteri. Lagian kenapa sih haus banget sama kedudukan dan jabatan? Udah cukup lah begitu. Jadi pembawa berita, bisa wawancara para petinggi. Tapi nggak bisa wawancara Pak Sigit ya, Bapak Kapolri ya. Ditolak ya. Ujian. Mungkin Bapak Kapolri, Bapak Sigitnya lagi sibuk kali Mbak. Positive thinking aja, jangan seujon. Tuh, makanya semua polisi dilibas sama Mbak Nana. Harusnya Mbak Nana tuh bilang oknum kayak saya nih. Hal yang menjerumuskan kita juga adalah prasangka buruk. Orang berprasangka buruk adalah terjerumus. Sebetulnya itu berangkat dari hati yang kotor. Hati yang kotor. Lalu kerinduan, keinginan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Awalnya semacam itu. Akhirnya kelihayan dalam mencari kesalahan orang lain itu akan berkembang. Sehingga mudah melihat orang lain dengan pandangan negatif, prasangka buruk. Maka dari itu, mari kita membiasakan dengan prasangka baik. Dari mana kita memulainya? Memulai dari membiasakan kita agar kita tidak menjadi orang yang ingin tahu tentang kekurangan seseorang. Ingat bahwasanya kalau kita suka mencari-cari kesalahan seseorang, Allah yang akan mempermalukan kita. Allah akan rendahkan kita. Man tatabba'a aurata akhi tatabba'a Allah auratah. Tatabba'a aurata akhi. Orang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan bongkar kesalahannya nanti. Nah, maka dari itu, kita jangan rindu mencari kesalahan orang lain. Maka pandailah kita menutup kesalahan orang lain. Kalau sudah orang pandai menutup kesalahan orang lain, maka lihat, kesalahan yang nyata saja kita pandai menutup, maka kesalahan yang belum terjadi akan mudah kita hilangkan. Prasangka buruk adalah busuk. Prasangka buruk adalah jelek. Ingat, siapapun Anda, kalau Anda mudah berprasangka buruk kepada seorang, maka jangan tunjuk orang itu jelek. Langsung saja dengan kecerdasan Anda, saya yang kotor. Kenapa saya mandang kejelekan orang? Apalagi kejelekan yang masih dalam dugaan. Orang cerdas adalah, jika kita melihat seseorang punya poin sifat, 9 jelek, 1 baik, maka orang hebat akan melihat sisi baik saja. Sehingga akan mudah melupakan yang jelek. Itulah Anda. Dan kalau sudah terbangun dan prasangka baik, mudah berprasangka baik, kemudian setelah itu kita tidak berkeinginan untuk melihat kesalahan orang lain, kemudian kita mudah memaafkan, lihat apa yang terjadi di dunia. Indah sekali di dunia ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mudah berprasangka baik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, Allah menutup kekurangan saudara kita dari mata kita. Kalaupun kita pernah melihat kekurangan siapapun, semoga Allah menjadikan kita lupa. Dan semoga Allah menutup aib kita dari mata orang lain. Dan semoga Allah membuka aib kita di mata kita sendiri, sehingga kita mudah untuk berkoreksi diri, berbenah diri. Nuhibbukum fillahi, kami cintai Anda. Serangan Nyai atau Nikita Mirzani ternyata tak membuat jurnalis Najwa Shihab terpancing. Dia memberi jawaban bedahok untuk Nikita Mirzani karena mengkerdilkan isu publik ke dharma personal yang menurutnya tidaklah penting.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Najwa Shihab sempat mengkritik gaya polisi hedon atau bergaya mewah. Ini menyusul beberapa kasus seperti diungkap anggota Komisi 3 DPR RI, Johan Budi SP tentang istri polisi yang pamer dengan barang mewah, contoh sepeda seharga 300 juta rupiah. Kemudian juga muncul gaya mewah Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Aderian Janjadi yang mengenakan pakaian mahal dari baju jutaan hingga jam tangan miliar rupiah ketika tampil dalam konferensi pers. Sorotan Nikita Mirzani, Najwa Shihab itu kemudian mendapat serangan dari Nikita Mirzani. Pada intinya, Nikita Mirzani tidak setuju dengan kritik Najwa Shihab yang tidak menyebut istilah oknum untuk polisi bergaya hedon. Tidak mendapat tanggapan dari Najwa Shihab, Nikita Mirzani terus melontarkan kalimat-kalimat yang menyudutkan secara pribadi, meski tidak ditujukan secara terang-terangan menyebut nama. Nikita Mirzani membuat berbagai clue, misalnya soal pelakor, selingkuh dengan politisi korup, hingga check-in hotel. Apalagi selingkuhannya sama laki-laki yang ambil uang rakyat juga terus selalu ingin jadi nomor satu di negara ini yang udah selesai masa jabatannya. Kata Nikita, tidak jelas menyebutkan siapa yang dimaksud. Namun ketika dia melontarkan pernyataan-pernyataannya, Nikita Mirzani diketahui sedang menyerang Najwa Shihab terkait kasus polisi hedon. Belakangan postingan-postingan Nikita Mirzani yang diumbar diantaranya lewat Instagram, kemudian dihapus sendiri ketika jejerit netizen. Nikita membela diri postingan itu di-delete karena Najwa Shihab tidak berani menanggapinya. Setelah sekian lama, Najwa Shihab akhirnya sempat ditanya wartawan terkait serangan Nikita Mirzani. Najwa menanggapi serangan Nikita Mirzani dalam sebuah acara yang digelar provider telekomunikasi. Dia mengatakan sudah 22 tahun menjadi wartawan yang kerap mengangkat isu publik yang pasti akan menuai pro dan kontra. Menurut saya, mari kita fokus pada isu utamanya. Saya tidak ingin isu publik dikerdilkan dengan membahas sesuatu yang akhirnya menjadi drama personal, kata Najwa Shihab. Putri dari ulama ahli tafsir Quraisy, Shihab ini menjelaskan sudah terlalu banyak drama di Indonesia sehingga dia mengajak lebih baik tetap fokus pada yang utama, yakni isu-isu publik dan melihat pro kontranya dari kacamata publik. Karena sekali lagi pekerjaan kita nih teman-teman wartawan menyuarakan apa yang penting bagi publik. Jadi mari kita fokus pada apa yang penting, kemudian tidak tergeser pada hal-hal yang tidak penting, paparnya. Serangan Nyai atau Nikita Mirzani ternyata tak membuat jurnalis Najwa Shihab terpancing. Dia memberi jawaban benohok untuk Nikita Mirzani karena mengkerdilkan isu publik ke dharma personal yang menurutnya tidaklah penting. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Najwa Shihab sempat mengkritik gaya polisi hedon atau bergaya mewah. Ini menyusul beberapa kasus seperti diungkap anggota Komisi 3 DPR RI, Johan Budi SP tentang istri polisi yang pamer dengan barang mewah, contoh sepeda seharga 300 juta rupiah. Kemudian juga muncul gaya mewah Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Aderian Janjadi yang mengenakan pakaian mahal dari baju jutaan